Saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Muhammad Erik, pengasuh Pondok Pesantren Habib Merah. Jadi nama pondok pesantrennya Habib Merah. Lagi-lagi ada embel-embel Habibnya, yang mana kita tahu di negara kita, di Indonesia, Habib itu dikenal sebagai cucu Nabi. Ya Allah. Ya memang pelakunya di sini disebutkan bukan Habibnya ya, tapi lagi-lagi ada embel-embel Habibnya. Ini membawa nama Rasulullah jadi buruk ya. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyedihkan sekali teman-teman. Ini terjadi terus berulang-ulang di lingkungan pesantren. Ini terjadi lagi, ada seorang pengasuh pondok pesantren melakukan hal tidak senonoh kepada santriwatinya yang di bawah umur. Katanya sih santriwatinya sudah dinikahi siri, tapi ternyata kedua orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sudah dinikahi siri, tiba-tiba anaknya hamil gitu aja. Ya jelas ini bukan pernikahan siri namanya teman-teman ya, karena kedua orang tuanya nggak tahu. Pernikahan siri itu ya tetap menikah secara sah menurut agama, hanya saja tidak tercatat menurut negara. Nikah siri itu tetap ada walinya, tetap ada penghulunya, tetap ada saksinya, akadnya juga dilakukan, hanya saja tidak tercatat dalam catatan negara. Lah ini dalihnya nikah siri, tapi kedua orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba anak tersebut sudah hamil gitu. Mari kita dengarkan dulu coba ya penjelasan dari bapak korban ya, bapak dari santriwati tersebut yang tiba-tiba hamil gitu teman-teman. Sebenarnya saya nggak kuat nih mau simak penjelasan dari bapak ini, tapi ya coba kita lihat dulu aja ya. Bismillah. Saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Hancur. Baik Pak Matrokim, pada saat mungkin putri Bapak bertemu dengan Bapak, apa yang dia sampaikan? Apakah mungkin ada ancaman mungkin Pak sehingga dia takut untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya, atau bagaimana kondisi psikis dari anak Bapak saat ini? Karena saya sekarang trauma, tidak pernah keluar rumah. Kepada lingkungan. Saya sedih sekali. Dan itu ada saya gitu. Hancur hati saya. Saya minta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Polres Lumajang, saya minta kebijaksanaannya untuk memproses ini secara cepat. Karena saya tidak kuat melihat ramai orang-orang membicarakan anak saya. Saya nggak kuat rasanya. Itu tadi kita sudah simak video penjelasan dari seorang ayah yang menjadi korban anaknya teman-teman ya. Dan ini sudah diberitakan di media-media besar juga. Bahkan video yang saya reaksi tadi itu dari TV One sumbernya. Nah ini ada berita juga di media online dengan judul Muhammad Erik, pengasuh Pondok Pesantren Habib Merah.
Jadi nama pondok pesantrennya Habib Merah. Lagi-lagi ada embel-embel Habibnya, yang mana kita tahu di negara kita, di Indonesia, Habib itu dikenal sebagai cucu Nabi. Ya Allah. Ya memang pelakunya di sini disebutkan bukan Habibnya ya, tapi lagi-lagi ada embel-embel Habibnya. Ini membawa nama Rasulullah jadi buruk ya. Astagfirullahalazim. Banyak sekali orang yang menggunakan gelar Gus, gelar Kiai, gelar cucu Nabi, Habib itu untuk memuaskan nafsunya. Jelas ini oknum teman-teman ya. Nggak semua pesantren gini, nggak semua Habib ada yang begitu, nggak semua Kiai seperti itu, nggak semua Gus juga seperti itu. Jelas ini oknum. Tapi faktanya memang banyak orang yang menggunakan kedok agama untuk memuaskan nafsunya. Di sini kita bisa lihat nama pelakunya Muhammad Erik. Dia disebut pengasuh pondok pesantren Habib Merah, dan juga disebutkan ternyata dia adalah guru fikih. Lah kalau guru fikih semestinya dia paham tentang fikih pernikahan dalam agama Islam. Jelas ini orang hanya menggunakan kedok nikah siri untuk memuaskan nafsunya. Udahlah pakai sorban, pakai imamah, berpakaian takwa, tapi kelakuannya dari... Menurut berita yang saya baca juga, pihak korban itu menyatakan bahwa korbannya diiming-imingi uang 300.000 cuy. 300.000 doang gitu ya. Dan juga ada ancaman-ancaman yang saya tidak paham itu ancamannya berupa apa. Ada hal yang perlu dibenahi dalam lingkungan pondok pesantren yang sampai saat ini masih ada hal tersebut, yaitu konsep feodalisme. Ini perlu sekali dibenahi karena dengan adanya feodalisme ini terjadi kesenjangan sosial yang sangat ekstrim. Kalau Gus, Kiai, Habib itu tinggi banget derajatnya, sedangkan santri-santrinya seolah-olah kayak budak, kayak nggak ada harganya. Saking tingginya derajat oknum Gus, oknum Kiai, oknum Habib di pesantren tersebut, sampai mereka melanggar hukum pun harus dibenarkan. Nah inilah konsep feodalisme yang perlu dirubah dalam lingkungan pondok pesantren. Sampai sempat juga ada viral kan video seorang pengurus pesantren laki-laki datang ke asrama perempuan bagi-bagi BH di situ teman-teman. Padahal itu kan pakaian dalam, itu semestinya yang membagikan adalah seorang perempuan. Dan sampai saat ini saya cari beritanya nggak ada juga penindakan hukum, nggak ada juga Komnas Perlindungan Anak atau Perlindungan Perempuan yang mencoba menelusuri apa yang terjadi di sana. Tapi tidak semua pesantren begitu teman-teman ya. Tapi faktanya masih ada pesantren yang begitu. Makanya ini perlu menjadi perhatian pemerintah kita. Buatkan aturan, hilangkan konsep feodalisme di dalam pondok pesantren. Biasanya dalihnya itu kan takzim kepada guru, taat kepada guru. Iya memang benar kita harus berakhlak kepada guru, takzim kepada guru. Tapi ingat teman-teman, yang namanya syariat itu nggak boleh dilanggar. Mau dia ngaku keturunan Nabi, keturunan Kiai, ataupun keturunan-keturunan apa, yang namanya syariat nggak boleh dilanggar. Apalagi berkaitan yang namanya perzinahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bersabda, ini hadis yang sudah sangat populer sekali. Jika seandainya Fatimah anakku yang melanggar hukum mencuri, aku Rasulullah yang akan memotong tangannya. Ini artinya sekelas anaknya Rasulullah saja itu nggak boleh melanggar hukum, tidak bisa menghalalkan yang haram. Kalau syariat menyatakan itu haram, berzina itu haram, ya sudah haram. Walaupun dia Gus, walaupun dia Kiai, walaupun dia Habib. Ibu, bapak yang punya anak perempuan, menitipkan anak perempuannya ke pondok pesantren. Kalau dulu mungkin kita masih bisa berpikir, kalau anak perempuan sudah dititipkan ke pesantren, aman. Bertahun-tahun nggak dihubungi, aman teman-teman. Tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Orang tua harus meluangkan waktu sesering mungkin menanyakan kabar anak perempuannya di pondok pesantren. Ada apa di sana, sedang ada masalah apa, problem apa, ditanyakan aja. Ini penting sekali karena kita lihat ya zaman sekarang ada pesantren makoli-makoli. Yang kemarin juga ada pesantren Al Zaitun gitu ya, ngeri-ngeri sedap juga. Ya ini lagi banyak nih pesantren-pesantren kayak gini. Saya juga heran gimana caranya bisa dapet izin ya pesantren-pesantren makoli-makoli gitu, ngaku Tuhan. Saya khawatir ibu bapak merasa aman menitipkan anaknya ke pesantren, nggak pernah dihubungi, ternyata sama aja tuh pesantren makoli-makoli mengatasnamakan bahasa Suryani padahal bahasa ngawur. Ternyata sama aja kayak pesantren Al Zaitun, tapi Al Zaitun katanya sih sudah dibina oleh Kementerian Agama. Semoga video ini setidaknya bisa menjadi pengingat buat kita agar kita tidak menjadi korban yang sama seperti yang kita reaksi
transaksi tadi. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua dijaga dari hal-hal seperti itu. Dan yang menjadi korban saat ini, ya semoga Allah tabahkan hatinya dan semoga Allah berikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.